Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas qudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan, yaitu pembahasan yang telah saya berikan sebuah tema, yaitu bahasa Arab itu unik. Ada beberapa keunikan, bahkan banyak keunikan dalam bahasa Arab. Namun dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hanya 3 keunikan dalam bahasa Arab. Sekali lagi, bahwa keunikan bahasa Arab yang begitu banyak, namun pada kesempatan kali ini hanya 3 pembahasan yang saya angkat. Yang pertama, bahasa Arab itu terdapat pergeseran makna. Ini berdasarkan adanya pergeseran ini karena faktor sosial. Oleh karena itu, terdapat banyak kitab-kitab yang membahas tentang masalah sosial ini, sosial dan bahasa, atau dalam bahasa Arab Al-Lughah wal Mujtama. Salah satu karyanya yaitu karya Dr. Ali Abdul Wahid Al-Wafi di dalam kitabnya Al-Lughah wal Mujtama, sering diterjemahkan sosiolinguistik. Nah, ini ada sebuah teori, yaitu teori sosiolinguistik. Dalam kitabnya dibahas beberapa pergeseran makna, namun saya angkat hanya 2 contoh saja. Yang pertama ada istilah al-akikah. Nah, ini yang pertama ada istilah akikah. Ini sudah menjadi umum bahasa kita itu ya, akikah ini. Jadi kalau dimaknai akikah pada sekarang ini, yaitu akikah adalah sembelihan. Ketika lahir seorang anak pada hari ke-7 maka ada syariat akikah. Nah, di masyarakat sekarang dimaknai bahwa akikah itu adalah penyembelihan atau mencukur rambut. Padahal akikah makna aslinya disebutkan oleh Ali Abdul Wahid Al-Wafi ini adalah minas sya'ri alladhi yakhruju alal waladi mim batni ummihi. Makna akikah hakikatnya adalah rambut. Rambut seorang anak yang baru keluar dari perut ibunya. Nah, itulah rambut itulah yang dimaknai akikah. Namun menurut Ali Abdul Wahid Al-Wafi ini terjadi pergeseran makna. Dimaknailah bahwa akikah ini adalah ma yadbahu, yaitu menyembelih atau mencukur rambutnya. Nah, itulah ada pergeseran makna gitu. Yang kedua, ada makna as-sholat. Nah, as-sholat yang kita frame dalam pikiran kita bahwa sholat itu adalah yang dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Itulah makna sholat. Namun pada kajian bahasa, bahwa sholat ini adalah ad-du'a. Jadi ketika ada satu kalimat amir mengerjakan sholat di waktu malam tanpa takbiratul ihram, secara bahasa apakah benar? Benar. Kenapa? Sholat ini dimaknai doa. Doa apa saja, mau tidur, bangun tidur, doa apa ketika malam, itu bisa saja apa saja. Namun kalau perspektif fikih tentu ini berbeda, bahwa sholat dimaknai doa saja tidak cukup, tetapi bahwa sholat ini ada ritual dari takbiratul ihram sampai salam. Itu ada pergeseran makna, sehingga sholat ini sudah menjadi digeser maknanya menjadi suatu syariat. Jadi sholat itu adalah yang tadi disebutkan bahwa dimulai dengan
takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu yang keunikan pertama dalam bahasa Arab, ada pergeseran makna. Tadi diulangi lagi, pergeseran makna ini dikarenakan faktor sosial. Yang kedua, dalam bahasa Arab pun ada kata serapan. Kita tahu jangan bahasa Arab saja. Dalam bahasa Indonesia pun terdapat kata serapan. Ini kata serapan bisa dipengaruhi atau beberapa faktor. Hanya saya sebutkan dua. Yang pertama, karena pola interaksi satu negara dengan negara lain, satu desa dengan desa lain, satu kabilah dengan kabilah lain, itu ada pola interaksi yang mempengaruhi penyerapan makna dalam bahasa. Atau yang kedua, keterjajahan. Salah satu contoh ketika ada riset bahwa dulu Islam pernah mewarnai kota Spanyol di Eropa sampai 600 tahun menguasai di sana, maka tidak heran bahasa Arab kental di sana, mewarnai Islam, syariat-syariat menguasai kota tersebut. Akan tetapi dalam riset itu disebutkan bahwa 13% sekarang itu Spanyol ada kata pengaruhan, kata serapan bahasa Arab itu diserap oleh negara Spanyol. 13% bahasa Spanyol itu ada bahasa Arab, itu diserap dari bahasa Arab. Itu tidak aneh. Bahasa Indonesia pun seperti itu dulunya. Siapa yang menjajah? Belanda. Maka tidak heran ada bahasa-bahasa Belanda seperti itu, ejahan-ejahan seperti itu. Tidak aneh karena keterjajahan ini faktornya. Dalam bahasa Arab pun ini ada pola interaksi. Salah satu contoh, ini bisa nanti di cross check dalam kitab Mujid atau dalam kitab Lataif Al-Quran wal Arabiyah, nanti bisa ditemukan. Ada kalimat yang masyhur kita sering sebutkan, ada istilah kalimat al-ustad. Al-ustad ini dimaknai oleh kita adalah guru atau orang yang punya keahlian dalam bidang tertentu, dimaknai ustad. Tapi sering ustad ini ya untuk agama, biasanya gitulah, gitu ya. Ustad ini dalam bidang agama, kalau orang-orang ini guru saja disebutnya, biasanya gitu karena diterjemahkan itu oleh kita. Guru itu adalah ustad. Ustad itu ada guru gitu ya. Padahal kalau kita tanyakan, coba, ustad ini dari kata apa asalnya? Apakah dari sin, ta, dan za, atau apa? Bahkan kita tuh sering kalau ada santri memanggil kepada gurunya atau menyampaikan salam, assalamualaikum ustad. Atau ada ibu-ibu yang memberi salam kepada ustad, assalamualaikum ustad, kan banyak gitu ya. Jadi sering masyhur kita itu mengucapkan ustad, bahkan sering disingkat kita itu, assalamualaikum tad, udah jadi tatad, diringkas, asalnya ustad jadi tad gitu. Padahal asal ustad ini dari 3 huruf, alif, sin, dan ta. Nanti bisa di cross check ya dalam Munjid atau dalam At-Taib fi Quran wal Arabiyah, nanti bisa di cross check di sana. Gitu. Ini padahal al-ustad ini sering kita sebutkan ini berasal dari serapan atau kata asalnya itu dari bahasa Persia. Tapi diserap karena pola interaksi, al-ustad ini menjadi bahasa Arab. Nah, kalau kita kaji bahwa sebenarnya al-ustad ini ada pola interaksi dengan yang lain sehingga diserap oleh bahasa Arab, al-ustad ini adalah asalnya dari bahasa Persia. Gitu. Ikhwati iman rahimakumullah, itu baru 2 keunikan dalam bahasa Arab, ada pola penyerapan. Yang terakhir ada ketiga. Ini unik yang ketiga. Kalau dalam yang ketiga ini, uniknya bahasa Arab, hurufnya sama, tetapi ketika ada satu huruf itu berbeda harokatnya, maka mempengaruhi makna. Misalkan ada 4 huruf menjadi satu kalimat, tetapi dalam satu huruf ini berbeda harokatnya, maka mempengaruhi makna. Ada beberapa contoh, saya contohkan 2 yang saya temukan.
Yang pertama ada humamun. Ha, mim, alif, mim. Humamun. Kemudian ada hamamun, ada himamun. Yang membedakan 3 kalimat tersebut adalah harokat yang ada dalam ha. Yang tadi yang pertama humamun di domah, yang kedua hamamun di patah, dan yang terakhir di kasroh himamun. Nah, apa saja maknanya? Kalau humamun artinya demam, yang kedua ada hamamun artinya merpati, ada himamun artinya kematian. Padahal 3 kalimat ini sama-sama hurufnya, tetapi yang membedakan hanya di haknya saja, harokatnya. Ha, hu, he. Begitu berbeda maknanya. Oleh karena itu kita hati-hati ketika melafalkan. Belum lagi nanti ada ketika salah menyebutkan huruf seperti da dan dha, akan berubah maknanya, berbeda sekali maknanya. Atau alif dan ain, nah itu berbeda. Sering kita khosiin kan, dalam Al-Quran kan ada gitu. Kemudian ada aduj'ah, adaj'ah, adij'ah. Nah ini adaj'ah, aduj'ah, adij'ah. Yang membedakan adalah harokat dalam daknya, patah, kasroh, domah. Kalau aduj'ah di domah, dalnya maknanya sakit. Kalau adaj'ah, dalnya dipatah, maknanya tidur. Tapi kalau adij'ah di kasroh, artinya posisi tidur. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu keunikan-keunikan dalam bahasa Arab. Ini baru sedikit dari keunikan bahasa Arab. Padahal banyak sekali keunikan dalam bahasa Arab yang bisa kita kaji. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya memaparkan 3. Insya Allah kita akan kaji lagi lebih lanjut bagaimana kita bisa mencintai bahasa Arab. Kenapa harus kita cintai bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka kalaulah kita ingin menguasai bahasa Arab, tersentuh hati kita oleh Al-Quran, kuasai bahasa Arab sedikit demi sedikit, step by step dulu lah. Sedikit demi sedikit kita kaji, jangan seluruhnya. Apalagi orang yang awam mengkaji bahasa Arab, kalau dari sekarang sedikit demi sedikit kita kaji, insya Allah kita akan tersentuh hati kita oleh Al-Quran, akan paham kita terhadap Al-Quran kalau kita kaji bahasa Arab. Karena itu kita mulailah cintai Al-Quran dengan cara menguasai bahasa Arab sedikit demi sedikit. Tidak ada orang yang sempurna menguasai, bahkan sekelas Arab pun yang memang Arab asli, bukan seperti kita Arab ajam gitu ya, yang memang orang bukan bahasa Arab asli, orang Arab asli tapi mengkaji bahasa Arab. Orang Arab pun terkadang ada beberapa pemaknaan yang beda. Karena apa? Tiap kabilah-kabilah punya dialek masing-masing. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita berlanjut pada kajian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sekian dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.